Islami merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, bisnis Islam juga mempunyai beberapa hal. Yang pertama itu ada tipologi orientasi hidup manusia dalam Islam. Apa sih itu? Yaitu berkaitan erat dengan cara seseorang memandang dan menjalankan aktivitas bisnis. Sebagai manusia, memiliki orientasi hidup yang berfokus pada kepentingan duniawi semata. Sehingga, bisnis dijalankan hanya untuk mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan nilai etika. Orientasi ini berpotensi melahirkan praktis bisnis yang tidak sehat dan merugikan pihak lain. Selain orientasi duniawi, Islam juga mengenal orientasi hidup yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam orientasi ini, bisnis dipahami sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup sekaligus sebagai bentuk ibadah. Keuntungan materi tetap diupayakan, tetapi diperoleh melalui cara yang halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Yang kedua, ada tipologi orientasi hidup manusia dalam Islam berkaitan erat dengan cara seseorang memandang dan menjalankan aktivitas bisnis. Sebagai manusia memiliki orientasi hidup yang berfokus pada kepentingan duniawi semata, sehingga bisnis dijalankan hanya untuk mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan nilai etika. Orientasi ini berpotensi melahirkan praktik bisnis yang tidak sehat dan merugikan pihak lain. Selain mengatur hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen, etika bisnis Islam juga menekankan tanggung jawab sosial. Aktivitas bisnis harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, kepentingan masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga ada sumber bisnis Islam dan komponen-komponen dalam bisnis Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Kedua sumber ini memberikan prinsip dasar tentang kehalalan, keadilan, dan tata cara bermuamalah yang benar dalam aktivitas bisnis. Komponen utama dalam bisnis Islam meliputi pelaku bisnis, objek bisnis, akad, dan tujuan bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis dituntut memiliki niat yang baik dan cara yang halal. Objek bisnis harus bermanfaat dan tidak dilarang. Akad harus jelas dan transparan, serta tujuan bisnis diarahkan pada keuntungan yang halal dan kemaslahatan sosial. Dengan komponen tersebut, bisnis Islami diharapkan mampu membangun sistem ekonomi yang adil dan adalah Jemaah Haji berkelanjutan. Aceh yang menerima wakaf. Wakaf ini dikelola untuk kepentingan umat seperti pembangunan fasilitas keagamaan dan kegiatan sosial. Dalam hal ini, prinsip amanah dan kejujuran sangat dijunjung tinggi agar harta wakaf benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Contoh kasus kedua adalah LWPNU Purbalingga yang menerima bantuan inkubasi produktif dari Kementerian Agama. Bantuan ini digunakan sebagai modal usaha halal dan produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program ini tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Contoh kasus ketiga adalah wakaf senilai 100 juta rupiah dari Menteri Agama. Wakaf ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan dikelola secara produktif agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Pengelolaan ini mencerminkan prinsip bisnis Islam yaitu keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dari ketiga contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis Islam dapat menekankan keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai ibadah. Dengan pengelolaan yang sesuai syariah, wakaf dan bantuan produktif dapat menjadi sarana pembangunan ekonomi umat yang adil dan penuh keberkahan. Ini adalah guru besar kita di akhir. Sekecil apapun datang ke keluarga kepada kita, saya minta semua peserta rakernas ini juga menyatakan, dan saya sendiri juga sudah pribadi melaporkan 100 juta rupiah